Oke, ya. Kalau kita bicara tentang doktrin, apalagi teologi, biasanya orang agak kurang interest ya karena melihat kompleksitinya. Tapi saya percaya bahwa kalau saudara tidak mengerti doktrin, apalagi doktrin daripada iman kita, maka kita tidak akan pernah menemukan jalan, bahkan kebenaran maupun kita menemukan hidup itu sendiri. Jadi doktrin itu penting sekali. Kalau bicara tentang kompleksnya, saya ingin mempermudah ya hari ini untuk saudara menyadari apa sih dampaknya kalau kita mengerti doktrin kita. Dampaknya itu apa untuk kehidupan kita. Saya beri judul, saya akan membahas tentang Yesus sepenuhnya Allah. Kemudian akan dilanjutkan dengan Dr. Daniel Yanuar, Yesus sepenuhnya manusia. Saya berjudul adalah Jesus is Lord of all or not Lord at all. Ya, jadi Yesus itu Allah segalanya, Tuhan dari segalanya atau tidak sama sekali. Kita akan bahas tentang dualitas Kristus juga duinatur Kristus, sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Nah, saudara, saya percaya bahwa ada satu ayat yang jelas sekali menuliskan di Kolose 1 ayat 15 dan 19 yang tertulis demikian, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Kemudian dilanjutkan di kitab yang sama, tulisan yang sama, Kolose 2 ayat 9, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Wow, dua ayat, banyak ayat saudara yang menjelaskan bahwa Yesus itu Allah, tetapi saya ambil dua ayat ini saja ya, dan saya ingin ilustrasikan kepada saudara mengenai gambar Allah yang tidak kelihatan. Nah, di layar ini saudara akan lihat di sana ya, ada beberapa lingkaran di sana. Itu keluarga saya, keluarga daripada nenek moyang saya lah begitu ya. Yaitu mama saya dan ayah saya. Itu di belakangnya ya, di belakangnya itu adalah kakek saya yang tidak pernah saya kenal. Karena beliau wafat terlebih dahulu sebelum saya ada di atas muka bumi. Nah, ini adalah ilustrasi gambar Allah yang tidak kelihatan. Ya, sebagaimana di antara saudara juga, pastilah enggak, ya istilahnya ada beberapa di sini yang enggak mengenal kakeknya, neneknya, atau bahkan orang tuanya. Ya, tetapi jelas sekali dengan foto itu, ya, foto itu membuat saya mengenal ataupun tahu, oh ini loh modelnya kakek saya. Ya, istilahnya kalau dia keren, saya pun ikut terciprat ya, kerennya saudara. Saya yakin percaya bahwa dengan foto ini saya mengenal ataupun saya ditunjukkan bahwa inilah kakek moyang saya. Nah, Yesus juga merupakan gambaran dari Allah yang tidak kelihatan. Ya. Kalau kita bicara tentang Allah, Allah itu roh. Dan saya yakin percaya bahwa kita tidak bisa melihat roh. Tetapi di dalam Yesus itu sepenuhnya. Nah, ketika kita itu melihat pada Yesus, gaya hidupnya, perkataannya, hatinya, dan tindakannya, karakternya, maka kita akan memahami siapakah Allah itu. Dia menjadikan Allah yang tidak terlihat menjadi terlihat dan dimengerti. Nah, zaman sekarang, zaman now ini saudara, banyak kali saya jumpai saudara, banyak orang-orang itu membuat satu definisi yang baru tentang Yesus. Yesus itu sepenuhnya Tuhan atas, ya maksudnya begini, orang sekarang berusaha untuk mengerti Yesus menurut pengertian populer yang ada. Mencocokkan dengan kebutuhan mereka. Mereka menjadikan Yesus itu cuma sekedar manusia baik, guru spiritual, figur sejarah tanpa ada yang istimewa sebagaimana tokoh-tokoh agama lainnya. Setaraf begitu. Bahkan Yesus adalah salah satu saja, ya, salah satu. Jadi ada jalan lain menuju kepada Bapa ataupun agama lain menuju kepada surga tanpa melalui Yesus.
Sedangkan Yesus mengatakan, akulah ya, jalan menuju kepada Bapa. Rasul Paulus menuliskan kepada surat Kolose, ya, Kolose 1 itu saudara, untuk kita menerima Yesus sepenuhnya. Baik sepenuhnya Allah maupun sepenuhnya manusia. Dia itu otentik Mesias. Tidak ada yang lain. Semua tokoh bisa mengaku dirinya Mesias. Tapi kita kalau kita mengetahui dan mengenal Yesus, kita tahu persis bahwa dialah satu-satunya Mesias yang otentik. Kita tidak punya hak di luar Alkitab untuk meredefinisikan Yesus. Melainkan di bawah kasih karunia Allah, biarlah Yesus yang membuat definisi baru tentang kita semua yang dilahirkan kembali. Makanya hari ini saudara, is Jesus Lord of all in your life or not Lord at all? Yesus itu sepenuhnya Tuhan atas kehidupan Anda, atau dia bukan Tuhan sama sekali dalam kehidupan Anda. Tidak ada jalan tengah antara saudara mau jadi ya istilah menerima Yesus sebagai Tuhan atau tidak sama sekali. Tidak ada separuh-separuh, tidak ada 50-50. Nah, kalau kita bandingkan dengan agama-agama lainnya, saudara pasti tahu ini. Saya tidak akan bahas ini, saudara. Ya, ini terlalu nominal ataupun terlalu banyak yang saudara bisa ketahui tentang Kristen, tentang Islam, tentang Yudaism, Hinduism, Buddhism, bahkan Baha'i Faith. Saya tertarik sekali, saya taruh di sana Baha'i Faith ini, agama yang sangat lucu sekali sebenarnya, saudara. Ya, kelihatannya semuanya di sana yes seperti iman kita. Tetapi kalau sudah pelajari secara dalam, lain sama sekali. Ini dibuat lebar sekali. Ya, Yesus itu dibuat lebar sekali. Tetapi poinnya adalah satu, bahwa dia itu memang teacher yang valid, teacher yang benar-benar pada zamannya Yesus. Zaman sekarang ada lagi yang teacher yang lebih hebat daripada Yesus. Itu Baha'i Faith, saudara. Nah, saya mau berikan begini, saudara. Siapa Yesus bagi umat kita? Ya, kerajaan, umat kerajaan. Siapa Yesus bagi saudara? Anak Allah, pribadi kedua dari Trinitas itu. Kita sudah mengenal Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 100% Allah dan 100% manusia. Sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Nah, kita juga tahu bahwa dia dikandung oleh dari Roh Kudus dan lahir dari anak darah Maria. Mesias yang dinubuatkan lebih daripada 300 nubuatan di dalam perjanjian lama. Semuanya digenapi dalam manusia Yesus ini. Dia disalibkan, mati, dibangkitkan untuk memberi keselamatan kekal. Dan kita mengalami pengampunan dari dosa dan pelanggaran kita. Dialah juru selamat dunia. Ya, memberikan hidup yang kekal kepada mereka yang percaya. Kepada saudara semua yang percaya. Raja yang sudah datang membawa kerajaannya di atas muka bumi. Dan dia adalah raja yang akan datang kembali. Menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ketika Yesus ada di atas muka bumi, dia menceritakan, dia membuat statement yang banyak mengenai dirinya sendiri. Saya hanya ambil beberapa saja, terlalu banyak saudara untuk hari ini kita bahas. Tetapi Yohanes 8 ayat yang ke-58 menyatakan bahwa sebelum Abraham jadi, aku ada. Yesus gunakan juga I am. Itu merujuk kepada pengakuan Allah di Keluaran 3:14. Eyeh, Esher, Eyeh. Aku adalah aku. I am that I am. Saudara, itu suatu statement yang benar-benar menyatakan bahwa dia ini Tuhan. Yohanes 10 ayat 30 mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Dinilai sebagai pengakuan kealahan Yesus sendiri. Kemudian selanjutnya Markus 14 ayat 61-62, ditanyalah Yesus apakah dia ini Mesias? Dan dia menjawab begini, saudara, akulah dia. Dan engkau akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Itu ditulis, saudara, di kitab Daniel pasal yang ke-7 ayat 9 dan 10. Itu dikhususkan sebenarnya untuk yang maha tinggi.
Kalau kita lihat bahwa Yesus adalah Allah 100%, sepenuhnya Allah. Kita bisa lihat dari peristiwa ini, bahwa Yesus menerima accepted worship. Pada waktu lahirnya saja, saudara, tidak berapa lama kemudian, dikatakan orang Majus menyembah Yesus ketika Yesus masih anak-anak. Masuklah mereka ke dalam rumah itu, melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud dan menyembah dia. Matius 14 juga ayat 33, orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Yohanes 20 ayat 28 katakan begini, Thomas, salah satu muridnya, mengatakan begini, ya Tuhanku dan Allahku. Pada waktu itu Yesus tidak merebuke ataupun menegur Thomas. Itu menandakan bahwa Yesus menerima penyembahan itu. Saudara, kita ini in big problem kalau Yesus itu bukan Allah. Kenapa, saudara? Jikalau Yesus bukan Tuhan ataupun Allah, maka kita sebagai orang Kristen terjebak dalam penyembahan berhala. Sebab firman katakan, jangan ada Allah padamu, Allah lain di hadapan. Dan janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun juga yang ada di langit dan yang ada di bumi, atau apa yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya. Saudara dan saya menyembah Yesus. Kalau dia bukan Tuhan, kita ini penyembah berhala. Setuju? Justru dia itu Allah. Kita bisa menyembah dengan hati yang terbuka. Dan dia menerima penyembahan itu. Itu penting sekali untuk kita ketahui, saudara. Nah, mujizat apa yang terjadi pada waktu Yesus ada di atas muka bumi? Saudara, miracles and resurrection. Ini merupakan salah satu, kalau boleh saya katakan, poin yang sangat penting sekali dalam kita membuktikan bahwa Yesus adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Yesus melakukan berbagai mujizat, menyembuhkan penyakit, membangkitkan orang mati, meneduhkan angin ribut, memperlihatkan kuasa ilahinya. Bahkan nature pun tunduk kepada dia. That is the power. Miracle itu luar biasa sekali. Nah, miracle yang terbesar adalah kebangkitan. Mujizat terbesar yang membuktikan Yesus memiliki kuasa mengeliminasi kematian. Kita tahu semuanya bahwa upah dosa itu adalah maut. Dengan memenangkan maut dan dosa itu membuktikan keilahian Yesus. Sebagai nature Allah menguasai dia. Saudara, kalau bicara tentang resurrection, semuanya ya pemimpin-pemimpin agama itu mati. Tetapi tidak ada satupun yang bangkit. Hanya Kristus saja yang bangkit. Itu dahsyat, luar biasa. Saudara, saudara, kebangkitan ini membuktikan bahwa segala sesuatu yang Yesus bicarakan, firman-Nya, gaya hidupnya, ya role modelnya, apa yang diberitakan di 4 gospel itu menjadi valid. Banyak orang mengatakan begini, bagaimana dengan agama-agama lain? Apa urusannya agama lain dengan kita, saudara? Andai kata saudara mau ke satu destinasi begitu. Ya. Saudara lihat ada 2 cabang, ya cabang jalan itu. Satunya dua-dua, saudara lihat ada 2 orang tergeletak di sana. Dan tiba-tiba saudara lihat ada yang bangkit, saudara. Saudara tanya yang mana? Saya mau tanya kepada saudara. Ya, saudara tanya yang mana? Ya jelas yang bangkit, saudara. Yang mati ya tidak bakal, saudara masuk ke sana. Yesus bangkit itu membuat semua yang dia katakan valid, saudara. Itu yang membuat iman kita itu berakar, saudara. Dan dikatakan juga, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus, Tuhan kita. Oh dahsyat, saudara. Kalau saudara mengetahui bahwa Yesus adalah Allah, saudara bisa percayakan hidup. Tadi dikatakan surrender, saya ikut kelasnya Bang Jo, saudara. Ya, surrender. Itu bisa kita ngomong begini, aku punya keinginan juga, tapi aku mendulukan keinginan Kristus. Saudaraku yang kasih, kita tahu persis keinginan dia, kehendak dia adalah yang terbaik bagi kita semua. Ya.
Nah, saya mau bawa kepada saudara begini, ini bicara teologi, saudara, bicara doktrin. Kadang-kadang kita cuma sampai di sini. Nah, apa gunanya kita bicara doktrin? Nah, ini yang saya ingin geluti dengan saudara. Ya, dampak keilahian Yesus dalam keseharian kita. Tahukah saudara kalau Yesus Tuhan, dia bisa memberikan satu jalan keluar karena dia mengerti kemanusiaan kita. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi bahwa Yesus adalah sepenuhnya manusia. Sebab dia memiliki empati ilahi. Yesus hidup sebagai manusia. Dia alami lapar, dia alami letih, dia alami duka cita, dia alami dikejar-kejar, dia alami mau dirajam batu, dia mengalami pencobaan, dia juga mengalami sukacita, dia juga mengalami penderitaan di Via Dolorosa itu. Saudara, kita tahu bahwa Yesus mengerti kelemahan manusia. Kita tidak berdoa pada Allah yang jauh, pribadi yang sulit dimengerti, tetapi Tuhan yang mengerti. Saya tidak tahu di dalam ruangan ini ada yang mengenal saya pada tahun 1995 atau tidak. Tetapi saya rasa remnant itu, jemaat yang terdahulu dari gereja ini, itu sudah hampir saya rasa banyak yang tercecer, banyak yang menjadi gembala juga di kota yang lain. Saya pernah melayani di gereja ini tahun 93 sampai 95. Ketika saya lulus pulang dari Amerika, saudara, saya melayani bersama dengan Pak Arifin, belum ada, saudara. Lembah pujian belum eksis. Saya masih ingat sekali tahun 95, ketika Bapak almarhum Abraham Alex menelpon Pak Arifin mengatakan, aku minta Hani dan Anake itu istri saya, untuk mengembalakan gereja di Perth. Saudara, apa yang terjadi? Meningkat cerita saja. Pada waktu itu hari Minggu, saya masih ingat sekali kebaktian kita di gereja ini adalah di gedung wanita di Renon sana. Saudara. Masih ada atau tidak saya tidak tahu. Saudara. Tapi yang jelas saya masih ingat di sana. Oh, Pak Frankie muncul, saudara. Dia bernubuat, dia unyek-unyek kepala saya. Semua penatua ada di sana, saudara. Kita berempat, saudara. Saya, istri bersama kedua anak saya dibawa di panggung. Wah, semua jemaat 3.000 mungkin saat itu atau berapa ribu begitu. Umpang tangan semuanya, berharap saya akan menjungkir balikan kota Perth, saudara. Menyingkat cerita, saudara yang kasih, saya terjegal di imigrasi di Australia. Ketika berangkat hari Minggu itu setelah didoakan hari Senin saya berangkat. Sampai di sana, tidak usahlah cerita ini terlalu, nanti Pak Daniel tidak punya kesempatan kalau saya cerita semua. Tetapi saya yakin percaya satu hal, saudara pernah mendengarkan ini, saya ditolak dengan imigrasi di sana. Dibatalkan, visa saya di-cancel, saya masuk detention center. Saudara tahu, bahasa gaulnya detention center itu penjara, saudara. Penjara bagi orang-orang yang masuk ke Australia secara gelap. Nah, di sana saya mulai bertanya-tanya kepada Tuhan. What are you doing, God? Saya pernah sendiri, masih single. Tuhan banting saya di mana, di Dallas, Texas sana. Nggak makan, istilahnya nggak punya dana sama sekali untuk makan malam. Saya cuma isi air. Tapi pada waktu itu saya single. Saya ngomong sama Tuhan, I can do it this one for you. I pay the price. Saya mau bayar harga itu. Tetapi ini ketika saya lihat dua anak saya, istri saya ada. What are you doing, God? Istri saya keluar bersama dua anak, diberi visa 1 hari. Nginep di teman kami. Besok paginya, pagi-pagi pesawat yang membawa kami ke Australia harus balik ke Bali lagi. Kami menaiki pesawat yang sama. Ketika sampai di mana? Sampai di airport, 2 polisi ada. Oh, di detention center, saudara. Wajah saya itu sudah difoto dari depan, dari samping dengan nomor. Dengan nomor yang ada, saya tidak tahu itu nomor berapa, tapi itu nomor sakral banget, saudara. Sakral banget. Kemudian ketemu di airport, saya rasa begini, loh mana koper-koper lainnya? Dia cuma bawa 1 koper. Tuhan bicara kita akan kembali. Saya ini ketemu dengan petugas di sana. Ketika mereka merekod nama saya, dari mana, paspor, nomor, semuanya, katakan forget about Australia. Your name is our blacklist.
Impossible. Saya tidak mau geger lagi, saya ngomong kita naik pesawat, sudah pulang kembali. Di sini ada beberapa saudara, lola ya toh, Tuhan tidak mengendaki Pak Hani berangkat, itu anggota komsel saya. Tapi malunya saudara, malu. Hari Minggu itu Pak Arifin, saya tinggal di rumah Pak Arifin. Dari satu rumah menjadi satu kamar. Wah, struggle banget. Itu masa-masa gelapnya saya. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika itu di mana dikatakan, ya, saya lagi marah kepada Tuhan. I'm totally angry with God. What are you doing with my life? Saudara tahu, kalau dia bukan manusia, kalau dia bukan Allah, mungkin saya di-strike dengan halilintar dan apa, saya terkapar. Dia diam, saudara. Dia diam saja, dia biarkan saya dengan kegalauan. Akhirnya saya buka satu renungan, saudara. Ya, renungan kecil itu di meja Pak Arifin. Oh, hari itu hari Minggu, katakan Pak Arifin gini, yuk ke gereja. Aduh, sakit perut, padahal perutnya tidak sakit. Malunya itu loh, saudara. Malunya itu saya pikir, ini apa ini? Tapi apa yang terjadi? Ketika saya buka buku kecil, satu ayat mencuat. I am that I am. Itu ayat yang sangat sederhana sekali, tapi itu seperti pisau bedah yang membuat yang mencopot kanker pahit hati saya kepada Tuhan. Saat itu saya tertunduk, saya ngomong, you are my God, whatever. Menyingkat cerita, berapa minggu kemudian Suset Hetting datang di rumah Pak Arifin. Nubuatan kiri kanan. Sudah tahu apa yang terjadi pada waktu dia tumbang tangan saya. Yang sebelah saya itu saya masih ingat, Pak Nyoman, saudara, bersama Nuni. Ya, ketika nubuatannya 5 menit mungkin. Ya, saya cuma tumpang tangan, dikatakan gini, be prepared, you will go. Aduh, saudara, pada waktu you will go, aku tidak mau pergi lagi. Neraka untuk saya. Saya mau di sini, mau bangun rumah, mau segalanya di sini. Tidak mau pergi saya. Tapi itu nubuatan sudah digenapi. Menyingkat cerita, miracle terjadi. Visa saya, ya, saya dapatkan telepon daripada kedutaan Australia di sini, ambil visamu. Kok ya bisa loh, visa keluar lagi. Ya, ketika saya ketemu dengan duta besarnya di sana, saya dimaki-maki, saudara. Mau apa kamu gini? Tapi akhirnya visanya dikasih, saudara. Tidak peduli makiannya dia, saya ambil paspor saya lihat ini beautiful. Itu begitu kisahnya, saudara. Nothing is impossible, dan Tuhan itu baik, Pak. Itulah Allah yang kita sembah, mengerti kelemahan kita. Justru itulah saudara yang kasih, dia itu sanctifying the ordinary. Yesus ahli kayu, dia makan, minum, jalan kaki penuh dengan debu, memiliki sahabat keilahian, memasuki hari yang biasa. Dia tunjukkan semuanya bahwa godliness itu bukan cuma terbagi atas 4 gedung, ya, di 4 tembok dari sebuah gedung gereja. Apapun yang saudara lakukan, itu sanctify untuk the glory of God. Amin. Itu yang pertama, dampak keilahiannya. Yang kedua adalah dalam keseharian kita adalah access to Father. Bagaimana hubungan yang langsung sebagai anak Allah, Yesus sebagai mediator yang sempurna bagi Allah yang kudus dan manusia yang berdosa. Dan karena keilahian dan pengorbanannya, kita dapat menghampiri Bapa dengan berani. Bagaimana kita bisa, saudara, mengatakan Aba dengan hati yang terbuka, hati yang tersentuh itu, saudara. Tanpa Yesus, saudara, itu impossible, saudara. Berdoa setiap hari menjadi percakapan dengan Allah. Ya, berdoa itu bukan lagi minta-minta, tetapi suatu hubungan yang membangun suatu hubungan yang intim. Saya tidak punya waktu banyak, saudara. Tetapi yang ketiga adalah source of unshakable identity and worth. Kita ini diberi satu identitas baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah ada. Ya, saya senang sekali kalau lihat ke WC sana, saudara. Makanya saya sering ke WC, saudara. Karena setiap kali mau ke toilet sana, lihat, saudara, ya, prince, saudara. Yang satunya princess. Itu identitas saya, saudara. Itu luar biasa. Bagaimana saudara bisa dapatkan identitas itu? Kalau bukan Tuhan, ya, kalau bukan Yesus menjadi Tuhan,
dan Dia berikan kepada kita. Yang keempat adalah model for life and love. Contoh yang sempurna. Yesus sebagai inkarnasi Allah menunjukkan kita siapa Tuhan itu. Kasih-Nya yang dalam, ya, keadilannya, kemurahannya, kebenarannya, kasih yang berkorban juga, saudara. Kita lihat tidak ada orang lain model kayak gitu, saudara, pada waktu ya orang-orang yang terbuang, orang-orang yang mau dirajam batu, orang-orang yang tidak dimanusiakan, itu semua Yesuslah yang menghampirinya. Dahsyat, saudara, dahsyat sekali. Ya, kita melihat bagaimana kita melihat kepada kita bagaimana memperlakukan orang lain, mengambil keputusan dan mengampuni dan mengasihi tanpa pamrih. Itu Yesus yang kita sembah. Dialah Allah, saudaraku yang kasih. Jangan pernah ragu-ragu akan hal itu. Yang kelima adalah power of transformation. Roh yang tinggal bersama kita, itu Roh Kudus, itu benar-benar merubah kehidupan kita. Benar-benar mentransformasi melalui Roh Kudus. Itu berarti kita ini menang atas dosa. Saudara kalau tinggal tadi di session sebelumnya, ya, mengenai Rockman, saudara akan dengar pasti bahwa kita ini bisa tidak berbuat dosa. Karena memang itu keputusan kita. Kita mau, ya, intim dengan Tuhan. Kita mau memperkenankan Dia. Kita memiliki kuasa untuk menolak pencobaan dan memenangkan siasat daripada si jahat. Bukan cuma kita menundukkan kedagingan saja. Banyak orang, saya dulu kalau baca Koping Ho Silat, siapa yang di sini? Ya, oh, bukan aliran saya, bukan dekade saya. Ya, aliran 47 series itu dua hari selesai. Lupa makan, lupa mandi, lupa sikat gigi, saya habisin semuanya. Dan saya lihat orang-orang kudus itu harus benar-benar, ya, kalau mereka mau jadi sakti itu harus tinggal di puncak gunung, ya, menjauhi semua kerumunan itu. Tetapi kita hidup di tengah-tengah masyarakat karena ada Roh Kudus di sini. Kita tidak tercemari oleh dosa dunia itu. Itu Yesus yang adalah Allah. Karakter kita bisa bertumbuh, saudara. Buah karakter, mau ngomong kasih, sukacita, dan lain sebagainya ada di dalam diri kita. Dan kita memiliki satu kekuatan dalam kelemahan. Ketika kita merasa lemah tertekan, kuasa ilahinya membuat sempurna atas semua kelemahan manusia kita. Yang keenam adalah hope anchor in eternity. Kita memenangkan kematian, saudara. Orang paling takut mati. Ya. Kalau doa, aku kepingin dekat dengan Tuhan, aku kepingin melihat wajah-Mu Tuhan, tapi disuruh mati, takutnya luar biasa. Ya, padahal itu eksesnya, saudara. Nah, itulah yang menjadi ketakutan manusia. Tapi kalau Yesus, saudara, menyembah Yesus sebagai Allah, dan Roh Kudus ada di dalam itu, ada, saudara, ada jangkar, saudara. Bahwa saudara percaya, kalaupun aku mati hari ini, aku akan bersama dengan Bapa. Perspektif kekal ini merubah secara radikal bagaimana kita menghadapi penderitaan. Saudara, ketika saya menderita, saudara, saya tidak lihat lagi itu merupakan satu waktu di mana kita ini istilahnya itu sedang susah. Saudara, kalau penderitaan itu Tuhan bukan datang dengan pedang. Sekali lagi Tuhan datang dengan skapel. Skapel itu akan membuang tumor, membuang kanker, membuang apa saja yang tidak berkenan di dalam tubuh kita. Tujuan dari penderitaan adalah melihat Yesus Tuhan yang menderita, memberi arti. Tujuan dari penderitaan adalah melihat Yesus Tuhan yang menderita, memberi arti tersendiri bagi penderitaan kita. Kita dapat juga percaya bahwa Dia akan menebus dan berjalan bersama dengan kita ketika kita melewati penderitaan itu. Trust me, kalau saudara menderita hari ini, Tuhan tidak pernah jauh daripada saudara. Dia dekat dengan hati orang yang remuk. Kemudian dikatakan penderitaan itu juga merupakan, saudara yang kasih, satu tes di mana iman kita. Apakah kita mau cuma berkat? Tapi ketika kita menderita, apakah saudara itu bisa melihat bahwa Tuhan itu setia? Dan saudara dituntut untuk setia juga. Nomor 8, hampir selesai. Divine encounter. Orang percaya mengalami hadirat Tuhan dalam perjamuan kudus. Listen, di gereja ini banyak kita melakukan perjamuan kudus hampir setiap minggu.
Saya mau katakan kepada saudara, jangan cuma buka ya plastik itu, wah rotinya melempem apa enggak ya. Ya anggurnya ini sudah lama expired. Listen, perjamuan kudus itu adalah suatu kesempatan kita mengalami hadirat Tuhan. Benar-benar ketika Yesus mengundang, lakukan itu sesering mungkin. Perjamuan kudus itu sangat penting bagi kehidupan kita semuanya. 9, call to worship in everything. Kita menjadi korban yang hidup mengenal keilahian Yesus, berarti setiap saat merupakan kesempatan buat penyembahan, bukan cuma melalui lagu dan musik. Kalau kita bicara tentang worship, biasanya cuma lagu dan musik, saudara. Tetapi melakukan pekerjaan, keputusan-keputusan kita, perkataan, perbuatan sebagai pelayanan kepada Sang Raja, saudara. Ya, terakhir adalah ini, living in obedience to the word. Saya sangat diberkati sekali dengan session sebelumnya. Saya mau katakan kepada saudara, tanpa keilahian Yesus, hidup kita penuh dengan topeng. Cuma agama saja. Kita tidak bisa taat, benar-benar taat dari dalam hati. Kita cuma mau taat karena dilihat orang. Karena status kita, predikat kita. Tetapi kalau kita mau taat, oleh karena Yesus adalah Allah, saudara yang kasih, kita mengasihi Tuhan, ya, kita akan menjadi cerminan dari firman Tuhan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Barang siapa tidak mengasihi aku, tidak menuruti firmanku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Ketaatan kepada firman Tuhan adalah tanda mengasihi Yesus dan mengasihi Bapa. Ketaatan melakukan firman Tuhan merupakan bukti dari karya keilahian Yesus dalam hidup kita. Last word. Tema ini adalah Thy Kingdom Now. Saya tidak tahu siapa yang telepon saya pada waktu itu. Ketika itu, ya telepon, Pak Hani punya title ataupun topik untuk KLC tahun ini. Ditanya satu-satu. Saya cuma ngomong Thy Kingdom Now. Oh, pas sama Pak Roni katanya. Ya, kemudian jadilah Thy Kingdom Now. Saya yakin percaya bahwa kerajaan Allah itu datang di tengah-tengah kita semua. Kita adalah umat kerajaan, bisa mendatangkan kerajaan di atas muka bumi. Yang kita belajar teologi sekali lagi, bukanlah sekedar untuk mengumpulkan data. Bukanlah untuk merangkumkan prinsip-prinsip buat berdebat, saudara. Bukan lagi lebih punya pengetahuan yang akan pengetahuan yang ilahi, saudara. Apalagi hanya kejar gelar akademis saja. Kita belajar teologi supaya menemukan kebenaran sejati dalam iman Kristen. Dan hidup kita berubah sesuai dengan pada waktu kita mentaati firman Tuhan yang adalah kebenaran. Hasilnya apa? Kerajaan Allah di atas muka bumi melalui warganya yang hidup dalam firman dan taat melakukan firman Tuhan. Ingat ini, saudara, belajar teologi bukan untuk berdebat, tapi yang ini, saudara. Know your God, know yourself, and know your enemy. Menjelaskan dualisme Kristus atau duinatur Kristus itu memang nggak gampang. Jadi ketika Kohani, saya tanya Kohani mau bicara apa, saya ngikut aja. The divinity of Jesus, kalau gitu saya bicara humanity of Kristus, itu duinatur ya saudara. Dan kalau sudah tahu hari-hari ini itu yang paling banyak diserang, khususnya oleh mualaf-mualaf itu. Ya, bagaimana mereka mencari persoalan di dalam Alkitab. Dan buat kita ini doktrin yang sangat mendasar, dan kalau kita nggak strong di sini, kita akan dihajar habis-habisan sudah. Selain daripada Trinity ya. Nah baiklah, saya mungkin agak cepat ya. Jadi kita hanya akan lihat ayat-ayat di situ. Saya nggak akan baca. Saya anggap saudara sudah semua tahu Alkitab apa isinya, dan ayat-ayat itu ada dalam Alkitab saudara. Jadi saudara bisa melihatnya di sana ya. Nah, saudara, kenapa kita perlu belajar tentang kemanusiaan Yesus? Ya, karena kemanusiaan Yesus memberikan pengharapan kepada kita bahwa kita ini juga manusia, betul nggak, saudara? Seringkali orang bilang itu kan Tuhan, saya kan manusia, saya punya kelemahan, saya nggak kayak Tuhan. Ya, Yesus pernah satu kali memberikan perintah dalam Injil Matius pasal yang ke-5 yang menyuruh kita untuk menyatakan keberadaannya. Dia berkata, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan
Bapakmu yang di sorga. Tapi anehnya orang Kristen seringkali bilang jangan lihat saya. Saya bukan Tuhan, jangan lihat saya, lihat Tuhan. Padahal kita sendiri belum pernah lihat Tuhan, kita suruh orang lihat Tuhan. Nah saudara, apa yang menjadi landasan daripada kemanusiaan Yesus? Nomor satu pernyataan ini, vere Deus vere homo, ya. Jangan keliru, homonya bukan yang negatif itu, saudara. Homo itu maksudnya manusia. Jadi Yesus itu sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Nah, Konsili Chalcedon tahun 451 itu menyatakan bagaimana Kristus itu adalah dua natur tanpa tercampur dan tanpa terpisah, tanpa perubahan dan juga tanpa percampuran. Jadi dua natur itu ada di dalam satu pribadi Kristus, bahwa dia Allah 100%, dia juga manusia 100%. Itu pribadi yang dibilang itu bukan 50-50 ya. Jadi jangan suruh, oh dia separuh manusia, separuh Tuhan. Enggak, dia 100% Tuhan, 100% apa? Manusia. Itu sebabnya seringkali dalam Alkitab kita mixed up dengan beberapa pernyataan Yesus. Padahal dia pernah berkata, anak tidak tahu kapan saatnya dia datang. Loh kan dia Tuhan, yang datang dia. Masa dia nggak tahu? Dia mengatakan itu dalam kemanusiaannya. Saya pernah ditanya orang, Pak, waktu Yesus ada di atas muka bumi, berarti di sorga itu Tuhannya hilang satu. Kan Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus. Putranya di bumi, berarti sorga hilang satu. Saya bilang ini orang memang nggak mengerti gitu ya. Bahwa kemanusiaannya yang ada di atas muka bumi, keilahiannya tetap bersama dengan Bapa. Tritunggal itu nggak pernah berpisah. Ya, mereka selalu kompak, saudara. Dan bagaimana kita menjaga iman kita bahwa dia bukan hanya manusia dan dia juga bukan hanya Allah. Jadi itu harus strong ada di kita, Dwinatur Kristus. Ya. Dan saudara, betapa pentingnya kemanusiaan Yesus. Karena saya percaya itu merupakan syarat keselamatan. Karena tanpa penebusan yang dilakukan, yang bisa nebus itu adalah yang sama. Betul nggak ya? Yang nebus itu yang sama. Jadi kalau manusia jatuh dalam dosa, yang harus nebus adalah manusia. Tapi tidak mungkin manusia biasa menebus dirinya. Sebab semua kita dilahirkan dengan cacat. Kita semua dilahirkan dengan dosa Adam. Kita dilahirkan, Alkitab bahasa Indonesia berkata sifat dosa. Alkitab bahasa Inggris berkata sin nature. Ada natur dosa di dalam diri kita. Kalau itu natur, maka itu bersifat menetap. Anjing punya natur, menggonggong. Nggak ada anjing yang mengeong. Ya kalau anak anjing lahir suruh lakukan apapun dia akan tetap menggonggong. Makanya kita terhilang, kita nggak bisa selamatkan diri kita. Masalahnya yang harus menebus adalah manusia. Sebabnya Tuhan datang dalam rupa manusia, mengambil kemanusiaan, tapi dia juga harus tanpa dosa, sinless. Dia harus sinless itu sifat Tuhan, keilahian, keberadaan Tuhan. Makanya 100% manusia, 100% Tuhan. Dan dalam konteks kerajaan, saudara, maka nanti lihat sendiri ayatnya yang saya bilang tadi ya. Kristus meninggalkan teladan buat kita. Agar kita mengikuti apa? Jejaknya. Jejaknya yang menyatakan kerajaannya di atas muka bumi ini. Matius 4 ayat 17 bilang, sejak waktu itu dia memberitakan apa? Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kerajaan sorga is at hand. Menurut Miles itu terjangkau atau sudah ada di sini. Kalau rajanya datang, kerajaannya bersama dengan dia. Dan juga dalam Matius pasal 1 ayat 23, tanda bagaimana Allah itu hadir di dalam sejarah manusia. Kemanusiaan Yesus itu bukti bahwa ada yang disebut dengan apa itu? Ada yang disebut dengan the historical Jesus, ya. Historical Jesus, bahwa Yesus itu pernah hadir dalam sejarah manusia secara real, secara nyata. Ada orang yang meragukan itu, saudara. Ya, ada orang-orang yang berkata bahwa dia seperti pura-pura jadi manusia. Itu ajaran sesat, itu error ya di dalam gereja. Kita menolak itu, saudara. Ya. Nah, lalu juga inti pewahyuan daripada kerajaan kita bisa lihat lewat kemanusiaan Kristus yang bukan sekedar dogma, tapi realitas kehidupan. Realitas kehidupan lebih penting daripada sekedar dogma, bisa nggak real. Ya, tapi realitas kehidupan yang dilandasi dengan dogma yang benar, seperti yang tadi Pak Hani bilang. Teologi itu penting. Orang sekali kalau dengar teologi bawaannya ruwet gitu ya, rumit gitu. Wah, jangan bicara teologi. Bahkan dulu saya baru bertobat, saudara. Kita kan dari Pentekostal karismatik ya. Pendeta-pendeta bilang nggak perlu teologi ya.
Bukan teologi, nanti kamu tololgia katanya. Ya kita hina-hina itu. Yang penting tumpang tangan, sakit sembuh dan lain. Saya dulu nggak mengerti, saya amin-aminkan juga, saudara. Tapi setelah saya belajar, saya lihat betapa banyak bentuk penyesatan terjadi karena teologi yang salah. Teologi itu menjadi apa ya? Kalau kita boleh bilang paradigma, ya. Kemarin Kak Jo ngomong soal worldview di pertemuan pemimpin, ya, bahwa worldview Indonesianya apa ya? Cara pandang atau cara kita melihat sebetulnya lebih general kehidupan kita. Kalau worldview kita salah, maka itu akan menyebabkan hal-hal lain, keyakinan kita, kepercayaan kita, termasuk pikiran kita, pola hidup kita, pola sikap kita, tindak tanduk kita, jadi salah semua. Dengan kata lain, kalau teologi saudara salah, hidup saudara juga bakal salah. Dan itu yang terjadi di dalam sejarah kekristenan. Bagaimana kemudian muncul Mormon, muncul Saksi Yehova, muncul liberal, ya, Christianity, kekristenan yang liberal, kekristenan yang kontemporer. Ada teman saya nanya, itu maksudnya apa, Pak? Contemporary Christianity. Itu saya bilang tempo-tempo rohani, tempo-tempo rohana, ya. Nah, saudara, maka kita melihat bagaimana Allah itu memerintah melalui kemanusiaan Yesus. Loh, Yesus itu raja, dia memerintah. Makanya waktu Petrus gagal tebar jala, tangkap ikan. Saudara harus tahu Petrus itu nelayan profesional, saudara. Dia tahu banget spot mana yang banyak ikannya. Dia tumbuh di Danau Galilea. Dia besar di sana. Dia lulusan daripada Fakultas Perikanan University of Galilee. Ya, nggak ada di Alkitab, ya. Tapi malam itu dia gagal total, betul nggak? Yesus bilang, kembali lagi dibilang, guru telah sepanjang malam kami bekerja keras, namun kami tidak memperoleh apa-apa. Tapi karena engkau mengatakannya, aku akan kembali. Dia kembali, waktu salah, tempat salah. Saya nggak tahu lagi apa yang mana yang salah. Tapi waktu dia angkat jala itu dipenuhi dengan ikan-ikan. Saudara pasti tahu cerita itu dong. Kenapa itu terjadi? Karena Yesus dengan otoritasnya, dia berbisik, hei ikan, masuk dalam jalannya. Dan mereka rebutan masuk, saya dulu. Jalannya penuh, saudara. Ya, Yesus hadir dalam dunia nyata. Dia melayani dengan kasih, menderita bagi kita, bahkan mati sebagai korban. Tapi dia bukan hanya mati, dia bangkit dalam kemenangan. Dan kemenangan itu adalah kemenangan yang, kata Rasul Paulus, hai maut, di manakah sengatmu? Sebab upah dosa adalah apa? Maut. Dan dia mengalahkan maut yang ada, saudara. Dan saya ingin bawa saudara, saya selesai setelah ini, saudara. Ya, bagaimana kita bisa melihat kerajaan dan kemanusiaan Yesus. Ini tadi kita udah kutip ya, Matius 4 ayat yang ke-17. Balik lagi ke sini ya, saudara. Ini landasan bahwa sebagai Allah, dia menghadirkan kerajaan dengan otoritas ilahi. Allah kita itu raja. Ada orang nanya saya, Pak, kalau Yesus adalah raja, terus Bapak apa? Ya, kalau saya boleh bilang sebetulnya Yesus itu adalah the crown prince of the kingdom of God. Karena satu hari, ada ayat dalam Alkitab, dia akan mempersembahkan kerajaan ini kepada Bapaknya. Jadi nggak usah mix up dengan hal itu. Itu gimana Pak Daniel? Butuh satu session lagi, saudara. Ya, dan sebagai manusia, kita melihat bagaimana dia membuka jalan masuk pada jalan yang sudah tertutup, yang dijaga sama dua kerub di Taman Eden. Saudara masih ingat? Ya, manusia terusir dari Eden. Eden yang sebetulnya adalah merupakan kerajaan yang ditetapkan sejak dari awal di bumi ini sama Tuhan. Kan ada ayat yang bilang sorga tempat Allah, kepunyaan Allah, bumi diberikannya bagi anak manusia. Jadi seharusnya Adam dan Hawa berkuasa di bumi. Tapi karena pemberontakan, sebetulnya kejatuhan dalam dosa itu pemberontakan terhadap kerajaan yang kekal itu. Maka dia terusir dari Eden. Nah, bagaimana itu terbuka kembali? Dia datang untuk membayar harga dosa kita. Sehingga kemudian jalan terbuka bagi kita untuk kita menikmati realitas kerajaan di dalam kehidupan kita. Enggak lama-lama di atas muka bumi ini. Sesuai dengan doa dari Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di mana? Di bumi, seperti di sorga. Jadi Kak Jo selalu bilang, kita nanti kalau mati nggak masuk sorga. Betul, karena sorga itu tempatnya Tuhan. Ya, kita ada di Firdaus.
Saudara, ya kan? Itu gimana tuh Pak? Satu session lagi buat kita belajar itu. Nah, saudara, realitas kerajaan melalui kemanusiaan Kristus apa? Hope for all human. Pengharapan untuk siapa saja, kalau saya boleh bilang. Pengharapan untuk siapa saja. Ayatnya ada Yohanes 3 bicara soal kelahiran baru. Kelahiran baru adalah sangat penting dalam kekristenan. Ada seorang hamba Tuhan yang bilang gini. Dia bilang, saya yakin bahwa mungkin sekitar kurang lebih 50% dari jemaat yang ada di Alkitab belum lahir baru. Dan kapan ini peristiwa apa? Ketika Nikodemus bertanya kepada Tuhan Yesus, bagaimana supaya aku bisa ada di dalam kerajaan? Tuhan Yesus bilang, kalau kamu nggak dilahirkan baru, kamu tidak akan melihat kerajaan. Jangankan masuk, melihat aja enggak. Ya, bagaimana caranya aku bisa lahir baru? Apakah aku yang udah jenggotan ini mesti masuk lagi dan keluar? Sudah tahu ayat itu ya. Lalu Yesus bilang apa? Kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh. Sebetulnya tahun lalu saya pernah bicara ini, saudara. Kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara, apa tandanya orang lahir baru? Semuanya berubah. Semuanya berubah. Ya, jadi kalau saudara baca Alkitab, masih harus disuruh-suruh. Berdoa, masih dipaksa-paksa. Ibadah diancam-ancam. Saudara belum lahir baru. Sekalipun saudara sudah STH, MTH maupun DTH. Loh iya betul saudara. Kenapa terjadi kritik teks? Karena doktor-doktor teologi, master-master teologi yang belum lahir baru. Mereka nggak percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Nggak percaya. Alkitab itu ditulis oleh 40 lebih penulis dari latar belakang yang berbeda dengan rentang waktu kurang lebih 1.500 tahun, dan antara satu buku dengan yang lain tidak ada pertentangan. Semuanya ada dalam sebuah harmoni yang luar biasa. Saya mau nanya saudara, manusia mana yang bisa bikin buku seperti itu? Saudara tiri kita cuma satu orang sumbernya, itu pun nggak ada yang lihat. Saya heran kenapa mereka bisa percaya. Ya, Yohanes 14 ayat 6 juga. Apa yang kita belajar dari sini? Bahwa melalui pertobatan dan kelahiran baru, di mana Kristus menjadi jalan, dan kita tahu Yesus itu memberikan teladan, itu lebih dari cukup saudara. Dia sinless. Dia bilang sama Yohanes, baptis aku. Saudara tahu nggak baptisan apa? Baptisan itu tanda pertobatan. Orang kalau sudah tanda pertobatan itu bukan ikuti doa saya, Tuhan aku mengaku, itu doa aja. Tanda pertobatan itu baptisan air. Iya nih, nah ini juga yang salah-salah di gereja. Ya, baptisan air. Saudara, cuman masalahnya ada pendeta yang baptis air orang tapi nggak mau kasih sertifikat, itu yang jadi problem. Ya, itu yang mana Pak? Saudara pikir aja sendiri yang mana. Ya. Saya menghadapi problemnya sudah baptis, sudah, mana sertifikatmu? Ya ini Pak, saya waktu itu ikut KKR yang bertobat baptis, dia polos saja diikut baptis. Tapi terus nggak dikasih sertifikat. Karena nggak mau jadi anggota gerejanya ya, saudara. Nah, saudara, Yesus dia identifikasi dirinya dengan kita. Yohanes bilang, bukan asutmu aja aku nggak layak, bukan aku yang harus, kamu yang harus baptis. Yesus bilang enggak. Dan karena itu kan langit terbuka, lalu Tritunggal ada di situ. Bapak bilang inilah putraku, berarti dia sang putra. Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Jadi orang bilang, Tritunggal di mana ayatnya? Tritunggal di mana ayatnya? Jangan bloon-bloon lah saudara. Terus kita bilang sebentar, saya telepon dulu GKM saya. Ya, Pak, itu Tritunggal di mana ya? Ada di Alkitab. Yesus dia bilang, baptiskan mereka di dalam nama Bapa, Putra dan itu Tritunggal. Banyak sekali ayatnya. Ya. Dan saudara, hal ini juga menunjukkan yang luar biasa ya. Enggak ada yang terlalu hina agar seseorang itu bisa dilahirkan baru. Syaratnya cuma satu. Percaya, bertobat, mengaku dengan lidah dan percaya dalam hati, kitab Roma. Maka dia akan diselamatkan. Ya, jadi kedatangan Kristus memberikan kesempatan untuk semua orang bisa masuk. Pertobatan itu pintu masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi kalau gereja cuma menekankan pertobatan, kurang lengkap saudara. Itu cuma pintu masuk. Karena kemudian oleh kemanusiaan Kristus, kita bisa hidup sebagai warga kerajaan sorga. Menjadi warga kerajaan, tentu saja sebagai warga kerajaan,
kita punya kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan, betul nggak? Ya, bulan ini tuh tema kita, kalender kita, itu living as a citizen of heaven. Hidup sebagai warga kerajaan. Ya, dan kalau kita lihat bagaimana Matius 5 sampai 7, Matius 6 ayat 10 itu doa Bapa kami, Matius 5 sampai 7 itu bicara tentang khotbah di bukit, atau seringkali disebut dengan the Beatitudes, dan beberapa pengajaran tentang kerajaan yang mengajarkan bagaimana Yesus mengajarkan mereka berdoa, ketaatan, dan seterusnya. Kerendahan hati, value yang ada pada kita. Bagaimana kita bisa hidup sebagai warga kerajaan. Hidupnya bagaimana? Pakai karakter kerajaan. Hidupnya bagaimana? Pakai budaya kerajaan sorga. Kalau kita bilang kita warga kerajaan, maka kita pasti kita akan hidup dengan budaya kerajaan. Saya dilahirkan di Indonesia. Meskipun nenek moyang saya sama dengan Pak Hani dari China. Saya tidak lagi hidup di dalam budaya China. Bahkan bahasa China saja saya nggak bisa. Ya, Wopocetau. Saya hidup dengan budaya Indonesia. Saya makan makanan Indonesia, saya bicara bahasa Indonesia. Sama ketika saudara dilahirkan baru, saudara menjadi warga kerajaan. Saudara harusnya hidup naturally dengan budaya kerajaan. Kalau lahir baru, ya kan, baca Alkitab itu budaya kerajaan, berdoa budaya kerajaan, tadi Kak Jo sampaikan. Ya, berpuasa itu budaya kerajaan, memberi itu budaya kerajaan, hidup dalam kasih itu budaya kerajaan. Kalau kita masih didorong-dorong untuk melakukan itu, saya nggak tahu saudara lahirnya di mana. Saya berharap saudara paham dengan hal ini, ya. Dan bagaimana dengan kita? Kita tinggal meniru aja saudara kemanusiaan Kristus. Pola hidupnya, kesederhanaan, ketat. Ada satu buku yang sangat bagus yang dulu dicetak, lalu lama nggak dicetak, lalu dicetak lagi, tapi lama lagi saya nggak lihat dicetak lagi. The Upside Down Kingdom. Donald Kraybill. Ya, bahasa Indonesianya Kerajaan Sungsang. Kerajaan Sungsang. Yang menyatakan kemanusiaan Yesus in the kingdom. Dia sebagai raja yang menyatakan akan kebenaran ini. Bagaimana hidup dalam kerendahan hati, hidup benar sesuai firman Tuhan, dan menyatakan kasih sebagai identitas utama. Salah satu teguran yang keras yang Tuhan berikan dalam Wahyu pasal yang ketiga, itu adalah kepada jemaat yang ada di Efesus. Dan saudara perlu tahu jemaat Efesus ada jemaat yang jempolan saudara. Tuhan puji mereka, luar biasa. Mereka tidak sabar dengan nabi palsu, mereka hidup sungguh-sungguh, mereka bayar harga. Tetapi aku mencela engkau, kata Tuhan. Karena engkau telah kehilangan kasih mula-mula. Saudara, rupanya konon jemaat di Efesus bertumbuh. Itu karena penduduk kota Efesus melihat kasih yang luar biasa di dalam jemaat itu. Sehingga mereka bilang, kalau ada orang yang kayak begini, hidupnya, kasihnya kepada Tuhan gini, kami mau bergabung. Kamu ingin tahu, ya? Dan kita tahu kekaguman tadi itu dibilang, Pak Peter Tanji bilang, do you love Jesus? Saudara, ketika Polikarpus menolak untuk menyangkal Tuhan, dia dibakar hidup-hidup. Dan ketika dia mau diikat, dia bilang nggak perlu diikat, saya nggak akan lari kok. Ya, dan waktu api mulai menjalar membakar tubuhnya, seorang tentara Romawi yang menyaksikan hal itu, dia bilang sama temennya. Dia bilang ini, kalau ada orang yang mau mati buat Tuhannya dengan cara seperti ini, Tuhannya pasti keren abis. Saya juga mau ikut Tuhan yang kayak begitu. Nah, kita kadang-kadang lapar aja, marah saudara. Dan tentu saja, bagaimana kita bisa hidup sebagai kingdom of priests. Saya yakin ini rencana kekal Allah saudara. Karena mulai dari kitab Keluaran itu dikutip bagaimana kita hidup sebagai imamat yang rajani. Saya pikir dulu itu cuma ayat perjanjian baru, ternyata enggak. Dari perjanjian lama udah ada. Beritahu Musa, beritahu kepada umatku, aku mau mereka menjadi imamat yang rajani. Ya, lalu di 1 Petrus 2 ayat 9 jelas, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang enggak stop di situ. Di Wahyu kalau nggak salah ada 2 atau 3 ayat itu sama bunyinya sudah. Jadi itu rencana kekal Tuhan, bagaimana kita bisa hidup
sebagai imamat yang rajani. Yesus itu adalah imam besar kita. Kita baca kitab Ibrani, menulis tentang akan kebenaran itu. Dan dia sebagai imam besar, dia tidak hanya menghaturkan persembahan, dia memberikan dirinya sebagai persembahan. Imam besar yang membesarkan hati kita, dibilang imam besar yang mengerti akan kita, akan umatnya. Makanya dalam kemanusiaannya dia tahu benar, saudara, pergumulan kita, tantangan yang kita hadapi, kesulitan, kesukaran. Ya tadi Pak Hani juga sudah menjelaskan itu. Sehingga kemudian kita bisa menyatakan diri kita di dalam fungsi keimaman dalam hidup kita. Imam itu adalah seseorang yang membawa doa itu dari umat itu kepada Tuhan. Kalau nabi kan membawa pesan Tuhan kepada umat. Kalau imam itu dia bawa apa yang jadi kebutuhan umat kepada Tuhan. Ya, makanya berdoa dan menyembah, bersaksi, hidup kudus dan seterusnya. Ini ada realitas yang harus ada di dalam kehidupan kita, dalam fungsi kita sebagai imam. Dan tentu saja, saya tutup dengan ini, saudara, enjoying kingdom benefits. As a citizen of the kingdom of heaven, saudara punya kewajiban, saudara juga punya hak. Ya, saudara punya hak. Dan ditulis dalam Matius pasal 16 ayat 18 dan 19. Tuhan berjanji untuk memberikan kunci-kunci kerajaan surga. Izinkan saya membaca ayat ini dari terjemahan The Message karena keren banget, sudah. Saya baru ngeliat Matius 16 ayat 18. Dikatakan begini, "And now I'm going to tell you who you are, really are." Aku akan beritahu kamu siapa kamu. Benar-benar kamu itu siapa gitu kira. You are Peter. Memang di sini Peter mewakili kita semua ya. A rock. Katakan sama-sama, rock. Ya. This is the rock on which I will put together my church. Inilah batu karang di mana aku menaruh gerejaku di atasnya. A church so expensive with energy that not even the gates of hell will be able to keep it out. Yang kurang lebih artinya jangan buang sampah sembarangan. Bukan ya. Ini gereja yang dikatakan, gereja yang begitu ekspansif, yang bergerak, berkembang dengan luar biasa, dengan satu energi, satu kekuatan, yang bahkan pintu gerbang alam maut, pintu gerbang Hades, itu di mana semua kuasa kegelapan ada di situ, saudara. Tidak akan sanggup untuk menahannya. And that's not all. Itu bukan cuma itu dikatakan. You will have complete and free access to God's kingdom. Kamu akan mendapatkan satu akses yang merdeka, yang bebas dan komplit kepada kerajaannya. Keys, kunci-kunci. Ya, jadi nggak cuma satu kunci, bahasa Indonesia satu kunci ya, dengan kunci ini nggak kunci-kunci, plural. Keys to open any and every door. Kunci-kunci yang bisa membuka pintu apa aja. No more barriers between heaven and earth. Wow, this one is incredible ya. Tidak ada lagi dikatakan barrier, penghalang antara surga dan bumi. Saudara punya akses yang terbuka kepada surga, saudara. Lalu dikatakan earth and heaven, tadi dikatakan a yes on earth is yes in heaven. A no on earth is no in heaven. Kalau kamu bilang iya, surga bilang iya. Kalau kamu bilang tidak, surga bilang tidak. Haleluya, haleluya. Dan tentu saja kalau kita aplikasikan, kita mendapatkan bukan hanya perlindungan, tapi kuasa ilahi. Ya, kuasa ilahi. Makanya kalau ada jemaat datang saya, Pak Daniel tolong dong, rumah kita banyak setannya Pak, bisa nggak Bapak datang doa? Saya bilang doakan aja sendiri. Memangnya kamu siapa? Kan itu yang Pak Arifin kemarin bilang, know your God, know yourself, know your enemy. You are more than conqueror. Kamu lebih daripada pemenang. Ya, kalau ada setan di rumahmu, bahkan kapan itu ada, apa kita pindah aja ya Pak? Lah rugi kamu. Kamu sewa rumah itu kontrak memang rumah. Kontrak tuh bayar nggak?
bayar. Lah itu berarti kan rumahmu. Bilang sama setannya, bukan saya yang harus pergi, kamu yang harus pergi. Saya bayar loh ini. Ini dapat yang namanya protection, provision, promotion. Ucapkan bersama saya, saudara. 1, 2, 3. Protection, provision, promotion. Ya. Dan saya akan simpulkan ini, saudara, bahwa kemanusiaan Kristus itu adalah pilar kerajaan sorga. Tentu saja termasuk divinity of Jesus, keilahian Kristus, bagaimana kita bisa menghadirkan kerajaannya di atas muka bumi ini. Tapi tentu saja pertama-tama kita harus masuk ke dalam kerajaan itu, ada di dalamnya, bergerak di dalamnya, baru kemudian kita menyatakannya. Ya, ada lagu agak lama itu bilang, hidup ku dalammu kuat, ku dalammu harap, ku dalammu Tuhan. Saya tahu banyak saudara yang nggak bisa lagu ini. Berita baik bahwa ada banyak anak muda di sini ya. Karena yang tahu lagu itu, karena yang tahu lagu itu adalah orang-orang lama, dan saudara diundang untuk saudara bisa masuk, hidup, melayani, dan tentu saja menikmati kerajaan. Kalau kita menikmati kerajaannya sekarang, maka kita pasti akan menantikan kedatangan Sang Raja. Sebab ketika Dia datang, maka semua yang jadi impian kita akan dinyatakan, semua bagi kemuliaan-Nya. Tuhan Yesus memberkati.